Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Datang malaikat memeluk Rasulullah SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Awalu ma budi'a bihi Rasulullah SAW minal wahyi ar-ru'ya as-salihah. Jadi wahyu yang mukaddimah pada saat Nabi ingin diberikan wahyu oleh Allah adalah ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang benar. Fakana la yara illa mithla falaq as-subh. Jadi beliau melihat seperti melihat terangnya perpindahan antara malam ke subuh hari. Thumma hubbiba ilaihil khala. Kemudian ditanamkan perasaan ingin menyendiri. Wa kana yakhlu bi ghari Hira. Beliau menyendiri di gua Hira. Fayatahannath. Beliau beribadah. Dengan cara bagaimana beliau beribadah? Belum ada ibadah pada saat itu yang seperti yang Allah ajarkan kepada beliau. Karena beliau belum menerima wahyu lagi. Beribadah, bertafakkur, ya? Sesuai dengan feeling beliau, sesuai dengan fitrah yang beliau punya. Beribadah seperti itu. Fayatahannatsu fihi al-layali dhawatil adad, beberapa malam qabla an yanzi'a ila ahlihi, sebelum beliau turun kembali ke Sayyidah Khadijah. Wa yatazawwadu lidzalik thumma yarji'u ila Khadijah fayatazawwadu limithliha. Kemudian beliau ketika bekal sudah habis turun ke rumah, pulang ke rumah ngambil lagi bekal, pergi lagi ke gua Hira. Hatta ja'ahul haqqu wa huwa fi ghari Hira. Sampai datang kebenaran pada saat itu beliau berada dalam gua Hira. Faja'ahul malak, datanglah malaikat. Faqal, iqra. Malaikat berkata, iqra. Faqultu ma ana biqari. Kemudian Rasulullah mengelak dan minta maaf, saya enggak bisa baca. Faqala fa akhadhani faqattani ats-tsaniyah hatta balagha minnil jahd. Kemudian aku dipeluk lagi. Kemudian ketika aku sudah merasa capek sekali menahan dari pelukan itu, hatta balagha minnil jahd, baru aku dilepaskan lagi. Faqala iqra. Lalu malaikat itu mengatakan lagi kepadaku, baca. Faqultu ma ana biqari. Kemudian Rasulullah menjawab lagi dengan mengelak, saya enggak bisa baca. Fa akhadhani faghattani. Kemudian malaikat memeluk diriku lagi. Hatta balagha minnil jahd. Kemudian dipeluk dengan sangat erat sampai aku merasa tidak kuat lagi, baru dilepaskan lagi. Faqala iqra. Sampai 3 kali demikian. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu 5 ayat wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah dalam kondisi takut kembali pulang berjumpa dengan istri beliau Khadijah. Apa kata Rasulullah? Selimuti aku. Mali akhsha ala nafsi. Saya takut aku akan ditimpa dengan sesuatu. Apa respon dari Khadijah? Ini yang menunjukkan bahwa Rasulullah adalah dari kecil, dari masa muda-muda dulu baik selalu. Kalau umpamanya ada seorang suami yang terjadi pada diri dia seperti itu, dan suami ini adalah kesehariannya bukan selalu baik, tiba-tiba datang berjumpa dengan istri, ya, setelah pulang bertapa misalnya, wah istriku, aku berjumpa dengan sesuatu yang menakutkan. Mungkin istri akan menjawab, kan sudah saya kasih tahu, kenapa pergi ke situ?
Itu kan tempat yang sunyi. Jangan pergi-pergi lagi lah. Mungkin istri akan menjawab seperti itu. Tapi ketika Rasulullah SAW, sosok yang dikenali oleh Sayyidah Khadijah selama ini adalah orang yang baik selalu, maka apa yang terlihat dari respon Sayyidah Khadijah? Wallahi lan yukhzikallahu abada. Demi Allah, tidak baik. Allah tidak akan memberikan kepadamu sesuatu yang tidak baik. Kenapa? Karena engkau orang yang lam yukhzikallahu abada. Demi Allah, engkau tidak akan menimpa sesuatu yang tidak baik. Allah tidak akan memberikan kepadamu sesuatu yang tidak baik. Kenapa? Karena engkau orang yang baik. Innaka la tuqrid dhaif. Kau sedang menjamu tamu. Wa tu'inu ala nawa'ibil haram. Sedang membantu perkara-perkara yang betul yang baik. Wa tahmilul kalb. Membantu orang yang susah. Jadi orang yang seperti ini, orang yang baik seperti dirimu, ini tidak akan menimpa sesuatu yang tidak baik. Jadi menunjukkan apa? Jadi respon spontan, apa namanya spontanitas dari Sayyidah Khadijah itu menunjukkan bahwa Rasulullah sampai berumur 40 tahun itu adalah sosok yang sangat mulia, sangat baik. Makanya tidak ada respon yang tidak baik, baik dari keluarga beliau, dari anak-anak beliau, dari masyarakat terkait dengan sifat dan tingkah laku beliau. Tidak ada respon yang terbaik. Kapan menjadi masyarakat menuduh beliau gila, tukang sihir? Ketika beliau menyampaikan kepada masyarakat bahwa saya adalah Nabi yang diutuskan kepada kalian oleh Allah. Nah, di situ masyarakat baru mengatakan sebagian mereka ini tukang sihir, ini majnun. Padahal Rasulullah SAW sebelum menyampaikan wahyu kepada mereka, dan Rasulullah adalah memulai dakwah beliau dengan keluarga terdekat beliau. Apa kata Rasulullah kepada mereka? Sebelum beliau mengatakan saya ini Nabi, wahai penduduk Mekah, wahai Bani Abdul Manaf, sekiranya saya beritahu kepada kalian di belakang kota ini ada sekelompok tentara yang akan menyerang Ka'bah, akan menyerang Mekah, apakah kalian percaya? Kami percayalah sama kamu. Kami belum pernah dibohongi oleh kamu. Kemudian Rasulullah mengatakan, sesungguhnya saya adalah Nabi yang Allah utuskan kepada kalian untuk menyampaikan berita baik dan berita buruk. Maka sejak itu masyarakat untuk ini kamu ajak kami untuk berkumpul. Dapat dikata Allah, ya, maka Allah mengirim ayat dapat jada Nabi dan Abu Bakar. Tapi sebelum itu apa? Abu Lahab sendiri, kedua putra beliau melamar kedua putri Rasulullah SAW untuk dinikahkan dengan anak. Ketika Muhammad lahir, Abu Lahab memerdekakan seorang budak perempuan yang dia punya karena bahagia dengan Muhammad lahir. Tapi ketika Muhammad mengatakan saya adalah anak, situ baru muncul penilaian yang tidak baik kepada Rasulullah SAW. Seharusnya seperti yang pernah kita sebutkan beberapa momen adalah Rasulullah SAW yang Allah pilih beliau dari sebagai nabi dari latar belakang baik, yang seharusnya tidak mendapat penolakan dari masyarakat, tapi ada juga yang menolak. Bagaimana kalau nabi itu dipilih dari orang-orang yang mungkin ada baiknya, ada surga, ada jahanam, mungkin ada yang mengikuti. Nah, itulah yang terjadi dengan diri Nabi kita dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada macam
pada tahun ke-13 kenabian. Beliau melakukan hijrah. Tapi kan hijrah yang beliau lakukan itu bukan dari Islam, ya. Karena masyarakat Arab, masyarakat Quraisy itu menghalangi supaya Nabi tidak pergi. Bukan justru mengusir, tapi justru menghalangi, maka diintip rumah Nabi jika keluar. Yang nantinya Allah akan mentakdirkan kepada mereka begini, sehingga Rasulullah bisa keluar. Perbuatan mereka ketika mereka tidak menerima Nabi itu seakan-akan mengharuskan Nabi harus pergi, seakan-akan beliau terusir dari kaum. Padahal hakikat yang kita lihat adalah mereka justru menghalangi supaya Nabi tidak pergi. Tapi kondisi mereka yang tidak menerima ajaran Nabi itu seakan-akan menjadikan Rasulullah terusir dari kaum. Kemudian tak lama kemudian orang Ta'min Nawfal ini pun meninggal dunia. Kemudian Rasulullah SAW setelah menerima wahyu, itu disebutkan di malam ke-21 dari bulan suci Ramadan. Jadi dari awal Ramadan beliau sudah naik ke Kuairat. Kalau bukannya habis turun ambil lagi, balik lagi. Pas di malam 21 selama 3 tahun. Tahun pertama tidak menerima wahyu. Itu sekitar umur 37 tahun. Umur 38 tahun. Pokoknya tahun di tahun ketiga umur 40 tahun. Di bulan suci Ramadan di malam ke-21 Rasulullah menerima ikrah. Kemudian dalam kondisi takut pulang, kemudian keesokan harinya Rasulullah datang lagi dengan harapan mendapatkan lagi malaikat yang kemarin datang, karena sudah mendapat semangat dari orang Ta'min Nawfal. Ini malaikat, bukan sembarangan, bukan makhluk macam-macam. Maka Rasulullah ingin menunggu lagi kedatangan malaikat. Ternyata di malam keduanya, di malam 22 datang lagi. Malam 23 balik lagi. Berada di Kuairat. Sampai Rasulullah merasa cemas. Ini kok nggak datang-datang lagi? Ya, ini perasaan cemas ini bahkan ada dalam satu riwayat, tapi riwayat ini dibantah. Ada perasaan seperti dihantui perasaan ingin bunuh diri. Begitulah Rasulullah yang terjadi pada diri beliau ketika sudah ada dalam wahyu, kemudian wahyu itu nggak datang lagi. Jadi menjadikan beliau berpikir susah sampai dihantui perasaan seperti ingin bunuh diri. Tapi perasaan ini, riwayat ini dibantah. Apakah mungkin Rasulullah sampai punya perasaan ingin bunuh diri? Tapi bisa kita pahami adalah ketika wahyu itu setelah datang kemudian nggak datang lagi, ini menjadikan wahyu itu susah. Dan kita juga seperti itu. Ketika kita punya harapan menunggu-nunggu, ternyata yang kita tunggu itu kan kita datang. Nah, ini jadikan kita susah. Dan itu yang terjadi pada diri Nabi kita dengan Rasulullah SAW. Jadi untuk menjadi seorang Nabi itu susah. Jangan pernah kita terbesit di hati kita, kalau menjadi Nabi enak kali ya. Enak kali kalau saya jadi Nabi, saya dapat wahyu, saya bisa jadi pemimpin, saya punya pengikut. Susah jadi Nabi. Nabi sendiri ketika proses turun wahyu macam-macam. Ada yang turun wahyu berupa suara lonceng. Itu cara penurunkan wahyu yang paling susah, yang beliau terima dari Jibril. Dan ini ketika wahyu ini ditunda oleh Allah. Kenapa ditunda? Kenapa tidak diturunkan di hari kedua, hari ketiga? Supaya menjadikan diri Nabi tambah rindu, tambah ingin. Ketika diturunkan, beliau nampak siap. Kemudian di awal dari bulan Syawal, ini akhir dari pertapaan Rasulullah SAW. Karena Allah hanya bertapa itu di bulan suci Ramadan. Di luar bulan suci Ramadan beliau mencari uang, biasa bekerja. Jangan ada alasan saya ingin bertapa yang beribadah setahunan. Tak ada seperti itu. Kalau ingin
dicontohkan oleh Nabi SAW ketika beliau pulang di awal dari bulan Syawal, baru datang wahyu kedua. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Wahai orang yang berselimun, qum fa'anzir, sekarang sampaikan dakwah ini kepada orang lain. Wa rabbaka fakabbir, kemudian agungkan Tuhanmu. Wa thiyabaka fatahhir, bersihkan luarmu, pakaian luarmu, penampilanmu bersihkan. Wa rujza fahjur, perbuatan yang tidak baik menjauh dari perbuatan yang tidak baik. Dan itu wahyu yang kedua yang beliau terima setelah lebih kurang 10 hari dari beliau menerima Iqra. Itu ada pendapat yang mengatakan demikian, dan ini yang menunjukkan kenapa kita di 10 terakhir bulan suci Ramadan, itu ada ibadah-ibadah yang sangat dianjurkan. Dan di 10 terakhir di bulan suci Ramadan, di situ ada sebuah malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, ya. 10 terakhir Ramadan. Ada fadilah-fadilah itu oleh Mubarak Fahmi mengaitkan, mungkin gara-gara hubungannya adalah wahyu yang pertama dengan wahyu yang kedua, yaitu wahyu pertama di malam 21 bulan suci Ramadan, dan wahyu yang kedua adalah di awal dari malam Syawal. Ada juga yang mengatakan nanti Nabi kita menunggu diturunkan wahyu yang kedua itu sampai 3 tahun. Jadi bukan 10 hari, ada mendatang sampai 3 tahun. Namanya baru datang wahyu kedua. Dan ini mungkin alasannya karena kenapa? Karena Nabi ketika menerima wahyu Iqra itu beliau belum wajib menyampaikan kepada orang lain. Kapan beliau menyampaikan kepada orang lain? Setelah 3 tahun kemudian. Maka ada yang mengatakan berarti wahyu yang kedua itu 3 tahun. Coba bayangkan kalau 3 tahun lamanya. Ini menurut riwayat ini, bagaimana perasaan susah yang diterima oleh Rasulullah SAW dalam masa-masa menunggu. Ya, kita sudah punya harapan, tiba-tiba menunggu kok nggak datang-datang selama 3 tahun. Nah, itu berat. Percobaan yang sangat berat yang dipikul oleh Nabi kita SAW, yang beliau telah dipilih Allah sebagai Nabi. Makanya menjadi Nabi itu adalah bukan perbuatan yang mudah, tapi perbuatan yang sangat berat. Menyampaikan amanah pada manusia, amanah yang Allah titipkan kepada beliau untuk disampaikan kepada manusia. Maka salah satu yang wajib yang beliau harus lakukan adalah salat tahajud. Salat tahajud itu bagi diri ini wajib. Makanya jangan pernah kita mengatakan apa, sekiranya saya menjadi nabi akhir ini, mau nggak salat tahajud jam malam? Mau nggak? Mungkin kita nggak sanggup. Kemudian ketika Nabi masih hidup, kalau ada kaum muslimin yang meninggal dunia dan terlilit utang, itu utang kaum muslimin itu yang tanggung Nabi. Mau nggak kita menanggung utang orang lain kalau dia meninggal dunia? Tentu saja kita nggak mau, nggak sanggup. Itulah beda kita dengan Nabi SAW. Mudah-mudahan ada faedah yang bisa kita dapatkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.